hingga berhenti tahun 2013 dan terdakwa selesai kerja di Sungai Takut di bulan 7 tahun 2013. Saksi datang ke lokasi melihat tali yang membentang jam 6. Tanggapan terdakwa, keterangan saksi adanya tali yang membentang untuk diarahkan JPU dilakukan oleh terdakwa adalah sangat tidak masuk akal dan terbukti dibuat-buat dan hanya untuk mengkriminalisasikan terdakwa saja, karena semua keterangan saling bertolak belakang dengan fakta yang lain. Keterangan mengenai tali yang dimaksudkan terdakwa tidak tahu, dan fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah ada dalam barang bukti yang menunjukkan tali dimaksud, jenis apa dan panjangnya berapa, dipasang oleh siapa dan apa alasannya. Kok tidak diketahui siapa yang memasang, tidak disingkirkan. Sementara kegiatan berlian yang menggunakan alat tradisional bongkar kanong dan lain-lain dan terbuat dari tenda didirikan di tepi jalan saja bisa dibongkar secara paksa oleh pihak aparat kepolisian. Keterangan saksi yang mengatakan tidak mendengar adanya kegiatan berlian adalah meragukan dan sangat bertolak belakang, ibarat jarum di seberang laut tampak dan gajah di depan mata tak tampak. Sebab bagaimana mungkin tenda yang besar dan penuh dengan manusia yang beraktivitas tidak terlihat, sementara tali yang kecil tampak. Hingga jelas keterangan ini tidak rasional untuk dipercaya dari ucapan yang memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat. Bahwa terkait awal keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi pernah menggarap area Sungai Takut selama 2 tahun, yang di tahun 2010 sampai dengan terdakwa keluar dari PT Bima, sampai dengan saksi keluar dari PT Bima di tahun 2014. Namun kemudian penekasan lainnya, saksi mengatakan menggarap area sengketa di Sungai Takut sejak 2010 sampai dengan 2013 sebelum saksi keluar dari PT Bima. Jelas semua keterangan saksi adalah inkonsisten dan tidak rasional akibat mengada-ada sesuai keinginan pihak-pihak tertentu seperti keinginan manajemen PT KJA agar supaya bisa mengkriminalisasikan terdakwa pada perbuatan yang tidak pernah terdakwa lakukan, dengan tujuan agar keluarga besar terdakwa menjadi takut dan lelah dalam memperjuangkan hak-haknya, dengan tujuan keluarga besar terdakwa akan memenuhi keinginan PT KJA dalam menentukan sepihak besaran biaya kompensasi ganti rugi harus diterima terdakwa dalam proses negosiasi yang akan datang. C. Pemeriksaan sidang saksi JPU ketiga 16 Maret 2015. Persidangan menghadirkan 3 orang saksi ahli, yakni saksi Toto Trihartono ST, saksi ahli PT Hideko Jaya Agung di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan saat dimintai pemeriksaan di kepolisian, saksi masih bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir dengan jabatan Kepala Seksi Perlindungan Hutan, dan saat ini sejak 2014 saksi sudah dimutasi di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Saksi tidak kenal dengan terdakwa. Saksi mengetahui diminta hadir karena untuk menjelaskan letak adanya pengakuan kepemilikan tanah oleh saudara Nur Hayati atas segel dengan nama Sabuni Bedul. Saksi diminta sebagai ahli oleh pihak kejaksaan dan kepolisian karena pernah mengenyam pendidikan dan latihan menggunakan JPS 2 minggu berdasarkan sertifikat latihan yang ada. Saksi pernah ditunjukkan mengenai surat segel pihak keluarga besar terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lahan. Saksi bersama tim yang diminta Perda Rapi untuk beserta tim melakukan penelusuran mencari letak batas lahan yang ada dalam surat segel 20 September 57 atas nama Sabun bin Bedul yang juga dimiliki oleh Adan bin Renpan dan Masya binti Tembe. Saksi meski tanpa kapasitas
2012 PNTG. Tanggapan terdakwa keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan kapasitas saksi terkait untuk menentukan legal tidaknya surat kepemilikan terdakwa, karena ini sudah berbicara pada ranah perdata untuk membuktikan ada tidaknya hak kepemilikan dan sah tidaknya surat segel kepemilikan tertanggal 20 September 57 atas nama Sabrun bin Bedul yang juga milik dari Aden bin Repan serta Masya bin Tembe, yang mana kesemuanya berasal dari lahan yang dimiliki Monter bin Tirata. Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan saksi terkait keterangan dan kapasitas terdakwa yang ingin menunjukkan letak batas tanah milik keluarga besar terdakwa dari hasil pengukuran yang dilakukan saksi dalam memenuhi undangan pihak kepolisian dalam menentukan letak batas secara akurat dengan tanpa meminta ataupun tanpa mengikut sertakan atau didampingi dari pihak ahli waris yang tentunya jauh lebih tahu akan batas tanah milik mereka sendiri ketimbang orang lain. Terlebih jika bukti batas hanya ingin dilihat dari keterangan isi segel yang telah dibuat beberapa puluh tahun lampau, yang tentunya perubahan sebagian bentuk batas hanya diketahui oleh pemilik batas dan para saksi batas yang baru yang ada di sekitar area perbatasan. Terdakwa juga keberatan dengan pengakuan saksi selaku saksi pada jabatan perlindungan hutan yang diminta oleh pihak penyidik sebagai untuk menjadi pihak yang menilai status legalitas lahan kepemilikan dan menentukan titik koordinat letak batas area lahan milik keluarga besar terdakwa tanpa melibatkan pihak RT setempat dan pihak keluarga besar terdakwa selaku ahli waris dan pihak yang namanya tercantum dalam segel 20 September 57. 2. Saksi Supahat, saksi ahli JPU. Atas pertanyaan majelis hakim, saksi menerangkan saksi bekerja di Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Bidang Konflik Pertanahan. Surat keterangan tanah tahun 57 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Sopang dan diketahui oleh Asisten Wedana Pasar Hulu merupakan alas hak. Atas keterangan tersebut terdakwa langsung menanggapinya. Mengenai keterangan saksi tersebut dapat digunakan oleh terdakwa. Surat tanah yang dibuat atau dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Sopang atau diketahui oleh Wedana adalah sah secara hukum dan memiliki nilai pembuktian yang sah secara hukum pula. Mengenai PP 11 tahun 2010 yang mengatur luas lahan yang dimiliki seseorang, atas keterangan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat mengatur surat segel tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah, lurah dan camat pada tahun 1957. Dilakukan acara adat belian di atas tanah milik terdakwa dan para ahli waris adalah karena pasal 135 dan 136 Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tidak dilaksanakan oleh PT Hideko Jaya Agung. Semua keterangan atau kesaksian yang diberikan saksi ini tidak ada hubungan dakwaan jaksa penuntut umum pasal 162 Undang-Undang Minerba tersebut. Oleh karenanya terdakwa menolak keras saksi hadir dan keterangan atau kesaksian saksi ahli ini. Tanggapan terdakwa, keterangan yang ada menunjukkan bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh
menyesatkan. Saksi ahli yang diajukan jaksa penuntut umum telah jelas: A. Tidak ada hubungan dengan surat dakwaan jaksa. B. Kesaksian mereka harusnya diberikan dalam persidangan perkara perdata. C. Kesaksian mereka jelas untuk mencarikan kesalahan atas apa yang tidak terdakwa lakukan. D. Kesaksian mereka dan khususnya saksi dari Dinas Pertambangan sudah patut diduga yang bersangkutan telah menerima sesuatu dari PT Bhinneka Jaya Agung dalam kesaksiannya dan bukan dikarenakan ilmunya. Kesaksian yang diberikan saksi tersebut sangat merugikan masyarakat pada umumnya serta terdakwa pada khususnya dan pembodohan pengetahuan. D. Pemeriksaan sidang saksi ADC 30 Maret 2015. Persidangan menghadirkan 8 orang saksi, yakni 1. Saksi ahli Ibu Erika SHMKS dari akademisi, kandidat doktor bidang hukum Minerba, hukum agraria dan hukum kontrak karya. Atas pertanyaan majelis hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Di dalam sistematika hukum Indonesia, hukum pertambangan ada kaitannya dengan hukum adat. Di dalam hukum pertambangan, adat tidak dikenal dengan hukum yang tidak tertulis atau kemudian menjadi suatu bentuk kesepakatan hukum oleh karena pihak berlaku setempat atau lokal. Contohnya adalah hukum adat. Dalam pengertian kaidah tidak tertulis mengatur tentang mekanisme bagaimana proses daripada pihak pelaksana penggunaan tambang ini dalam bentuk kompensasi untuk kaidah yang tidak tertulis. Tidak tertulis itu begini, bersumber dari hukum formal. Dalam hukum kontrak juga menganut hukum adat dan mungkin saja tidak diberlakukan secara tertulis dan asal disepakati kedua belah pihak, termasuk juga dalam kaitannya tindak kerja tentu perusahaan di sini selalu erat kaitannya bersentuhan dengan hukum adat yang ada. Mengingat bahwa konsesi di wilayah pertambangan itu cenderung berada di wilayah pemukiman pedalaman, di mana di sana merupakan daerah teritorial perlakuan dari hukum adat setempat, sehingga itu menjadi sumber hukum yang telah diterima. Itu referensi yang ada saya pelajari. Hukum pertambangan itu sendiri dari dulunya, dari tahun 67 itu sudah mengatur tentang mekanisme pembebasan lahan, penggunaan lahan-lahan atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan investasi pertambangan. Itu sudah diatur di Undang-Undang 1967 pasal 25-27, mekanisme sebagaimana suatu bentuk pembebasan lahan yang ideal. Selanjutnya, untuk khusus penanganan hukum batubara diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dari pasal 134, 162 ayat 2 bahwa suatu badan hukum untuk bisa melakukan suatu bentuk pertambangan dalam hal ini bisa juga pertambangan khusus atau pertambangan izin usaha. Ada jenis beberapa hak pelaku daripada usaha pertambangan dari pertambangan rakyat maupun badan hukum, koperasi dan segala macam dalam kaitan PKP 2B menurut hukum pertambangan itu terjadi berdasarkan kontrak karya. Disebut di pasal 134 Undang-Undang Minerba dijelaskan harus melakukan pembebasan lahan. Artinya begini, IUP yang dimiliki oleh pengusaha tambang, contoh itu bersumber dari IUP dan sebagainya, itu bukan merupakan hak atas tanah, bukan merupakan bentuk punya hak atas tanah. Dia izin mengusahakan pertambangan, bahwa kemudian di atas konsesinya itu kemudian ada pemilik hak-hak itu, kemudian harus dilakukan mekanisme pembebasan lahan. Kita tahu kepemilikan juga yang memiliki hak perorangan atau masyarakat adat sampai bisa jadi badan hukum, hak guna usaha sawit, begitupun take over, itu dibuktikan terus, kemudian bukan merupakan hak atas tanah. Dan IUP ditegaskan secara nyata itu di pasal 138 dan 136 bahwa sudah dijelaskan hak-hak atas kepemilikan tanah, sehingga mengatur untuk hak kepemilikan atas tanah berlakulah hukum agraria
biaya tambah. Hak publik dalam ini lingkungan bisa menikmati atau bisa melakukan suatu klaim terkait pidana pengerusakan lingkungan. Aspek publik ini mengikat, artinya seluruh masyarakat boleh berkepentingan di sini dalam hal apapun, dalam hal pelaksanaan tindak pidana 162 ini tidak serta-merta menurut hukum perdata. Berbeda dengan tindak pidana umumnya yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana di dalam Undang-Undang Minerba, politik hukumnya seketika itu adalah adanya upaya penegakan hak asasi manusia, sehingga pada visi Undang-Undang 2 1997 di dalam mengatur bentuk-bentuk kepemilikan hak, artinya seseorang yang bisa diperdata itu kemudian yang diatur dalam pasal 136 ayat 2, seseorang yang bisa didakwa secara pidana harus terlebih dahulu bisa membuktikan haknya secara perdata. Itu kemudian yang diatur dalam pasal 136 ayat 2. Artinya untuk bisa menentukan orang itu bersalah atau tidak, dia harus bisa membuktikan kesalahannya. Cara melakukan adalah membuktikan hak dalam sistem hukum kita. Pembuktian hak tidak dilakukan di dalam mekanisme peradilan pidana, tetapi dalam mekanisme perdata. Entah ini perusahaan korporasi yang merasa dirugikan, tentunya harus melakukan klaim perdata, atau dengan masyarakat atau siapapun itu harus melakukan klaim perdata, sama seperti dalam penyerobotan tanah. Rekomendasi daripada hukum adalah diselesaikan secara perdata dulu, baru diproses. Dalam pendapat ahli, perlakuan daripada asasnya legalitas di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Minerba ini adalah perlu memperhatikan azas legalitas material, bukan hanya profil undang-undang mengatur tentang dia dipidana, dia menghalang-halangi, tetapi tindakan menghalang-halangi harus sedemikian rupa memenuhi unsur. Unsur yang dimaksud adalah pelakunya itu melakukan tindak pidana dengan sengaja, tidak atas pembenaran untuk melakukan perbuatan tersebut, adanya rasa tanggung jawab. Dalam pengertian ini harus dipenuhi secara kumulatif. Tentu dalam proses persidangan ada upaya pembuktian material, apakah ini sungguh-sungguh bisa tentang menghalang-halangi atau di dalamnya ada bentuk perjuangan atau pertahanan hak. Kalau itu dilakukan, tentu majelis hakim ataupun sistem hukum untuk menelaah lebih lanjut atau merekomendasikan kepada perdata. Kalau itu dipaksakan, sementara objeknya saja tidak jelas, lokasi misalnya tidak jelas, siapa yang mempunyai, apakah sudah dibebaskan dengan siapa. Terus kemudian yang paling penting, di mana hukum pertambangan adanya, hak memiliki persetujuan, persetujuan. Artinya seseorang yang setidak-tidaknya mengakui memiliki kawasan teritorial, wilayah tanah, dan sudah menunjukkan klaim kepada pihak tertentu. Apakah korporasi itu kemudian harus diterima? Kalau misalnya korporasi pihak lain tidak mau mengakui, dia harus melakukan mekanisme lain. Karena itu undang-undang sedemikian rupa dibuat dulu sejarahnya. Politik hukumnya adalah karena seringnya ada tuntutan dari masyarakat, perusahaan diblokir atau diblokade dalam rangka perjuangan pasar ini. Kemudian kalau kita lihat merupakan res spesialis daripada KUHP pidana, artinya tidak bisa serta-merta harus kajian perdata. Jadi mungkin pendapat kami lebih lanjut memang harus melihat fakta di lapangan, pembuktian
adat. Terus kemudian para pihak tidak keberatan, ada kemungkinan konflik ini sudah saya sebutkan di awal. Semula bersengketaan karena itu memang di perdata, di pidana itu hukum adat, itu diterima sebagai sumber hukum perdata pun demikian, dan tinggal di dalam bentuk kitab pidananya itu berbeda-beda. Kalau memang peristiwa belian itu sendiri real dilakukan dengan etika baik oleh para pihak, tentu itu tidak jadi persoalan. Kenapa jadi persoalan? Karena dia menghalangi tambang. Apakah di lokasi tersebut dia mendapat kompensasi kembali lagi ke pembuktian hak? Jadi dalam konteks seperti itu, jadi memang adat itu tidak ditinggikan dan direndahkan, tapi diintegratifkan, dipersatukan dalam konteks kepentingannya. Bahwa dari tindak pidana minerba tidak serta-merta dia selalu terurai, dan itu adalah dasar hukum perdatanya, harus dibuktikan dan bisa mengajukan gugatan mengenai ganti rugi dan segala macam. Terus selanjutnya pihak daripada perusahaan tidak dapat mengkriminalisasi kalau tidak cukup bisa membuktikan. Harus dilampirkan fakta aktual di mana dia membuat kontrak terkait dengan lokasi. Dia sudah melakukan apakah dia sudah melakukan pembebasan? Pembebasan dalam hal ini tidak selalu jual beli, izin sewa menyewa dan lain sebagainya. Artinya ada hak daripada pemilik hak melakukan persetujuan, tidak boleh diintimidasi oleh orang lain. Itu sebenarnya bisa dilaporkan pidana. Pilihan kami hak dan ikut pembuktian secara perdata dalam konteksnya. Peradilan adat kami melihat bahwa ini memang sepanjang upaya adatnya berada di lokasi setempat, sistem hukum adatnya kemudian lembaga adatnya membenarkan satu peristiwa tersebut harus diterima. Kalau kemudian perusahaan ini memaksakan, tapi fakta persidangan tidak dapat membuktikan ibu ini dengan sengaja ada etika tidak baik menghalang-halangi, dia tidak mempunyai hak di atasnya, dia tidak mempunyai hak di atas tanah yang dihalang-halangi itu, maka menurut hukum itu cacat, tidak valid dan tidak clear. Kiranya keterangan atau pendapat atau penjelasan saya ini bermanfaat bagi majelis hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Untuk itu, terima kasih atas keterangan atau pendapat atau penjelasan saksi ahli tersebut. Apakah ada tanggapan dan pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa? Jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada. Terdakwa menyatakan jelas dan cukup. 2. Saksi ahli Bapak Elisatson, Kepala Adat Besar di Kalimantan Timur. Kepala Adat Dayak Besar Kalimantan Timur. Di bawah sumpah, saksi menerangkan keterangan atau pendapat atau penjelasan, dan atas pertanyaan hakim, saksi memberikan keterangan atau pendapat atau penjelasan sebagai berikut. Hukum adat dan hukum formal tidak dapat dipisahkan. Kalau dia berhak atas hutang itu, maka berhak juga atas tanah itu secara hukum adat. Oleh sebab itu, hukum hutang tanah itu harus dijadikan satu acuan pelestarian. Jadi kita tidak memakai paradigma berpikir seperti tulisan para ahli, karena dia tidak hidup di Kalimantan dan tidak berpola pikir seperti orang Kalimantan. Hukum adat itu wajib dihormati. Ketika itu diganggu pihak lain, maka dia harus dituntut secara adat atau denda adatnya. Dengan adat itu mengganti rugi secara material dan juga imaterial. Karena material adalah kerugian yang nyata, bisa dihukum, sedangkan imaterial itu pemulihan secara spiritual yang ada di sana. Jadi dua-duanya harus menjadi tanggung jawab perusak atau tanpa persetujuan. Ketika hukum adat belum didominasi dengan hukum yang lain, maka orang yang mau berdamai harus menyelesaikan kewajibannya terhadap hukum adat tersebut. Misalnya, yang merusak dia harus bertanggung jawab material dan imaterial. Setelah itu dibayar, maka dibuatlah
fanatisme. Etnosentrisme fanatisme suku bangsa. Apa itu fanatisme suku bangsa? Ketika orang luar datang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, mereka memandang rendah kebudayaan setempat sehingga mereka tidak mau menghormatinya. Kalau perlu, dia babat habis agar tidak ada hukum adat di situ. Ini gejala kemana-mana, sehingga ada gejala perusahaan ini punya kekuasaan. Dia bisa pakai aparat keamanan dan sebagainya untuk bikin perlawanan, untuk tidak mau disidang adat. Sementara hukum adat kami di tingkat pertama ini seharusnya selalu lari ke pengadilan. Sudah buntu, tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan di hukum adat. Hukum adat itu mendidik untuk perdamaian. Hukum adat harus ditegakkan kembali, mengingat misinya juga sama bagusnya. Ada misi mendidik, juga ada misi perdamaian. Tentu, alas hak itu lahir dari positif atau nasional sekarang. Hukum adat dahulu belum mengenal, tapi alas hak mereka adalah bukti tanaman. Paling tidak dari sekian puluh tahun masih berupa bukti sekunder. Nanti ratusan tahun menjadi hutan primer. Jadi di situ masih ada berdiri, di situ masih ada kuburannya. Itu tetap milik dia. Dan dari hukum positif, saya lupa peraturan presidennya pada waktu keluar undang-undang agraria itu juga ada peraturan presiden mengatakan bahwa hak milik seseorang atas tanah tidak harus dibuktikan surat, yang penting diakui oleh orang sekitarnya. Saya pernah baca, namun lupa keluarnya tanggal berapa, namun saya masih ingat deklarasi PBB 2006 juga bunyinya sama. Apabila alasan tradisional seseorang menguasai suatu lokasi, dia yang membuka pertama di situ, maka dengan alasan apapun orang lain tetap harus menghormati itu sebagai hak dia. Mengenai alasan hukum adat yang berlaku sampai hari ini, yang ingin kita terus pertahankan, bahwa bukti kepemilikannya, kalau tadi memang pohon liar dipeliharanya, kalau rotan-rotan dipeliharanya, memang tidak pernah ada satu hektar. Itu seperti rumus perkebunan. Itu sebabnya paradigma kita berpikir hukum adat hutan dan tanah tadi tidak sama dengan hukum adat tanah kita berbicara. Hukum berbicara hutan dan tanah satu paket. Hutan berdiri di atas tanah, ditutupi hutan, lalu hutan itu memiliki nilai tersendiri, ada nilai tambahnya. Itu sebelum kita katakan bahwa hutan dan tanah itu ada ekologi, daripada ada tidak ada hutan tanah itu maka ekologi adat menjadi rusak. Oleh sebab itu kita bagaimana tetap memperhatikan dengan ekologi adat tersebut. Rusak, kita menjadi orang yang tidak beradat. Kalau tidak beradat kacau. Maaf, saya tidak mengatakan hukum positif tidak baik. Kalau hukum positif harus diterapkan seperti hukum adat, maka hari-hari orang masuk penjara. Tapi hukum adat bisa membuat orang-orang hari-hari tidak masuk penjara, karena hukum adat itu mendidik seperti orang. Tuntutan Ibu Nur Hayati itu hak waris, bukan hak ulayat. Ini kita harus tahu perbedaannya. Hak ulayat, saya memimpin satu desa, entah itu bekas wilayah hutan rimba, yang penting wilayah desa itu hak ulayat. Bisa saja hak ulayat jadi kepemilikan, hak waris atau seseorang. Bisa saja dia hak teritorial sebuah desa. Jadi hak ulayat sesungguhnya hak yang diatur oleh hukum adat. Kalau mereka ini spesifikasi hak waris. Waris dikenal dalam hukum adat adalah
Secara hukumnya, saya hanya menitipkan satu pendapat. Kalau polisi atau jaksa yang mengkriminalisasi Ibu Nur Hayati atas nama negara, saya pertanyakan. Negara sendiri mengakui dan menghormati persatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Apa yang disebut hak tradisional adalah hak ibu membuat upacara adat, berekspresi tentang budayanya, hak menteri hutan tanahnya yang rusak. Hukum adat termasuk dia punya hak secara adat terhadap tanah tersebut. Kalau polisi ataupun jaksa mengkriminalisasi ini, sementara negara mengakui, berarti tidak benar. Negara mengakui atas nama negara, lalu ada kontradiksi tugas mereka dengan negara ini tidak benar. Terus, kalau atas nama PT Kideko Jaya Agung, dia mengkriminalisasi memakai alat negara, ini bertambah tidak benar. Apa urusan PT Kideko Jaya Agung bisa mempengaruhi mereka mengkriminalisasi? Ibu Nur Hayati tidak ada alasan dikriminalisasi karena dia tidak bikin upacara itu di kampung orang, di negeri orang, melainkan di tanahnya sendiri. Tanah itu sendiri tempat leluhurnya turun-temurun. Jadi tidak ada alasan dia mengganggu orang lain tentang menghalangi tambang, namun tambang yang mengganggu dia. Sedangkan dari dokumen ini, tambang mengakui hak dia, dibuktikan negosiasi harga. Cuma karena tidak cocok harga yang terlalu rendah, berarti perusahaan sudah mengakui hak dia, tetapi perusahaan sudah bersalah karena tidak menyelesaikan hak dia. Tapi perusahaan berbuat salah, belum menyelesaikan hak dia, perusahaan sudah menggali, di situ sudah mengambil tambangnya, merusak lahannya. Lalu kalau dia masih menangani tanah sebagai hak dia yang belum dilepas kepada siapapun, bagaimana dia bisa dikriminalisasikan? Sementara adat itu tidak boleh dikriminalisasikan karena negara mengakuinya. Ini persoalan. Terus kalau saya lihat, kalau benar kronologis dibuat dengan dokumen yang ada, justru harus dikriminalisasi adalah perusahaan, bukan Ibu Nur Hayati. Perusahaan itu dapat dari luar mengganggu, merusak hak Ibu Nur Hayati. Jadi jangan terbalik kita memikirnya. Dan yang menggelar upacara adat di tanahnya sendiri, tidak di tempat orang, kok dikriminalisasikan? Sementara orang yang mengganggu itu tidak dikriminalisasi. Aneh sekali. Atas pendapat atau penjelasan saksi tersebut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa kepada saksi atas kesempatan dari majelis hakim? Jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada, terdakwa menyatakan jelas dan cukup. 3. Saksi ahli Pak Anwar, Ketua Adat Pasir. Di bawah sumpah, saksi memberi keterangan atau pendapat atau penjelasan, dan atas pertanyaan selanjutnya, atas penjelasan majelis hakim, saksi memberikan keterangan. Beliau ini tidak baru sekarang. Saya sejak belian ini tidak baru sekarang. Saya sejak umur 5 tahun sudah tahu yang namanya belian. Orang tua saya melakukan upacara belian itu ada tingkatannya, ada 2 malam, ada 4 malam, ada 6 malam, terakhir paling lama paling tinggi 8 malam, memotong kerbau. Semua negara itu berhak menjalankan hukum adatnya masing-masing. Saya atas nama pemangku adat Pasir mohon apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima, bisa dicamkan baik-baik. Mari kita bersama menjaga hukum adat supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Atas penjelasan saksi tersebut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa? Atas pertanyaan majelis hakim, jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada, terdakwa menyatakan jelas
Tanpa ada hasil kami semua pulang. Dan keesokan harinya kami datang lagi ke PT Kineko Jaya Agung untuk bernegosiasi. Dan tidak juga ada kesepakatan. Semua ini dituangkan dalam berita acara. Dalam rapat keluarga besar diputuskan digelarlah upacara berian. Pak Wakil Bupati datang, Pak Kapolres datang, banyak orang datang di situ. Karena berian ini berian terbuka. Apabila berian terbuka itu tidak boleh ada bentangan tali, tidak boleh ditutup. Karena berian terbuka itu mengundang siapa saja, bahkan para karyawan PT Kineko Jaya Agung saja datang berbaur dengan kami. Bahkan Brimob sering datang ikut makan. Jadi pikiran saya, berian kami ini legal. Dan pada hari ketiga, kalau tidak salah, Wakil Bupati datang dan bilang, inilah budaya kita juga kita jaga bersama. Dan akhirnya beliau berjanji bahwa akan membentuk tim untuk menyelesaikan kasus ini. Dan kami tunggu sampai sekarang tidak ada tim mereka yang telah dijanjikan. Wakil Bupati, saya mengindikasi ada pelanggaran HAM di sini karena identitas budaya yang dilindungi tadi tidak boleh dihukum perdata maupun pidana. Saya punya kesepakatan bina dengan PT Kineko Jaya Agung berupa kesepakatan cabut tuntutan yang sudah melanggarnya. Jadi saya paham betul PT Kineko Jaya Agung membayar tanaman tumbuhan itu selama mereka melegalkan tanah. Tidak ada negosiasi apa artinya mereka merampas tanah masyarakat. Belian itu tidak ada istilah panitia, secara semua gotong royong. Ada yang bawa aqua, ada yang bawa beras, dan yang menjadi tanggung jawab Ibu Nur Hayati adalah kerbau karena dia punya hajat. Ibu Nur Hayati datang hari pertama, kedua, hari ketiga dia minta izin kembali ke Palangkaraya. Ada urusan di sana dan kembali pas dekat penutupan. Belian itu sebenarnya sesuai mulung untuk menentukan berapa harinya. Itu kan kekuasaan mulung mau 8 hari, 5 hari dia yang menentukan. Pokoknya jangan berputus-putus. Saya ingat itu berjalan selama 5 hari. Setelah itu hari ke-6 saya kaget karena ada bahasa-bahasa mundur. Mundur itu memulangkan roh yang dipanggil mulung. Dia dipulangkan. Pikiran saya ini mau ditutup. Ini acara. Atas pendapat atau penjelasan saksi tersebut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa? Atas kesempatan dari majelis hakim, jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada dan terdakwa menyatakan jelas dan cukup. 5. Saksi fakta Arifudinsa. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut. Berian itu dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012 sampai 21. Waktu itu saya masih bertugas di kantor Camat Batu Sopang sebagai sekja. Saya tahunya acara berian karena setiap ada kegiatan Nur Hayati ini pasti mendatangi saya. Dalam pelaksanaan itu, dari Ibu Nur Hayati ini sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke Polsek, ke kecamatan, bahkan sampai ke Desa Batu Kajang dan Kepala Desa Sopang. Saya selalu memantau ke sana, tapi setelah pulang kerja sekitar jam 4, saya naik, kalau tidak salah 3 kali saya naik ke sana, dan pada tanggal 17, kalau tidak salah, saya ditelepon oleh pimpinan saya supaya sekja naik ke lokasi. Ada kunjungan Kapolres, dan pada tanggal 18 ada kunjungan Wakil Bupati dan jajarannya. Lokasi tenda berdiri itu jalannya di kiri, dengan jalannya jauh. Nah, saya melihat juga bahwa spanduk yang dipasang itu tidak ada yang menghalangi jalan, tapi di pinggir tepi. Sehubungan dengan kesaksian pelanggaran pasal 162 bahwa menghalangi kegiatan tambang tidak terbukti. Apakah atas penjelasan saksi tersebut ada tanggapan atau pertanyaan? Penuntut umum dan terdakwa. Jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada dan terdakwa menyatakan jelas dan cukup. Nah, saksi fakta Mahmudinsa. Di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut. Mengenal dengan Ibu Nur Hayati, masih keluarga. Berian dilaksanakan tanggal 16 sampai 21 Juni. Saya ada di tempat kejadian. Pemasangan spanduk tidak ada di jalan. Saat tanggal 16 Juni ada di tempat kejadian. Pemasangan spanduk tidak di tengah jalan. Tidak melihat Nur Hayati memasang spanduk. Yang memasang orang lain keluarga besar. Atas keterangan atau penjelasan saksi tersebut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari jaksa
Tidak pernah ada yang membentangkan tali, apalagi di tengah jalan. Kegiatan berian saat itu murni kegiatan adat Dayak Berian Pasir. Tenda dan spanduk tidak di tengah jalan. Saya berada di lokasi sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan 21 Juni 2012. Sejak datang beramai-ramai memasang peralatan untuk acara adat sampai selesai. Upacara adat tersebut rencananya dilaksanakan 8 hari karena memotong kerbau dan kambing, tetapi karena didesak terus untuk dihentikan oleh pihak polisi, PT Kideko Jaya Agung dan Pemda, maka oleh Mun dipercepat kegiatannya, dihentikan tanpa sampai waktu yang seharusnya dihentikan. Waktu tenggang seminggu juga dilarang oleh Polres, Polsek dan PT Kideko Jaya Agung. Hingga menurut kami, masyarakat, pembongkaran paksa tanggal 22 Juni 2012 adalah pelanggaran HAM terbesar yang telah dilakukan terhadap masyarakat adat Pasir. Atas keterangan atau penjelasan saksi tersebut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari jaksa penuntut umum dan terdakwa? Jaksa menyatakan tidak ada, terdakwa menyatakan cukup. 8. Pius Erik Yompe, Dewan Adat Aman Kalti, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut. Saksi tinggal di Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi baru kenal dengan Nur Hayati saat kegiatan adat dimulai. Saya hadir karena diberitahu dan diundang oleh teman-teman dari Aman Kabupaten Pasir. Saksi diundang oleh Aman Pasir mengikuti acara berian sejak mulai pembukaan tanggal 16 sampai 22 Juni 2012. Saksi juga melihat pembongkaran paksa oleh polisi dan PT Kideko Jaya Agung tanggal 22 Juni 2012. Saya tahu Ibu Nur Hayati tidak ada menutup jalan tambang dengan membentang tali, memasang spanduk maupun memasang tenda. Tidak adil Ibu Nur Hayati dan keluarga besarnya mempertanyakan lahan turun-temurun yang dikuasai lebih dari 50 tahun, tapi saat ini dipidanakan karena melakukan kegiatan adat berian di atas lahan sendiri. Saya mohon kepada Dewan Hakim untuk tidak mengkriminalisasikan Ibu Nur Hayati dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya karena dia tidak bersalah dan saya menyaksikan sendiri murni upacara adat berian. Atas keterangan atau penjelasan saksi tersebut, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Jaksa penuntut umum menyatakan tidak ada tanggapan. Tanggapan terdakwa yang disampaikan saksi adalah benar. Semua yang berada di lapangan bekerja secara otomatis tanpa komando, memasang tenda, spanduk di pinggir jalan dengan inisiatif sendiri. Tenda spanduk dipasang di tepi jalan di atas bekas tumpukan material hasil galian PT Kideko Jaya Agung. Tidak ada pihak keluarga besar terdakwa yang memasang tali di pinggir jalan, dan sangat memungkinkan tali yang disebut-sebut jaksa penuntut umum adalah rekayasa dan atau adalah perbuatan orang PT Kideko Jaya Agung sendiri agar dapat menggunakan jalur pidana sebagai upaya melawan pihak-pihak keluarga besar terdakwa yang sedang menuntut hak atas lahan keluarga terdakwa yang bersengketa dengan PT Kideko Jaya Agung. Bahwa dari 4 orang saksi ada yang meringankan, saksi peringan saling memberi keterangan yang saling berkesesuaian di persidangan sebagai berikut. Saksi Arifudinsa atau Setyang Batu Sopang menerangkan, tidak ada Ibu Nur Hayati memasang spanduk tenda dan tali. Pada tanggal 17/18 ada kunjungan Kapolres dan Wakil Bupati. Tenda dipasang di sebelah kiri pinggir jalan, spanduk dipasang di atas tumpukan tanah. Sehubungan dengan pelanggaran pasal 162 Undang-Undang Nomor 4/2009, sangat jelas tidak ada menghalangi kegiatan tambang dan tuntutan jaksa tersebut tidak terbukti. Saksi fakta Mahmudinsa, saksi kenal waktu kegiatan atau adat upacara adat berian. Ibu Nur tidak memasang dan tidak ada menyuruh spanduk. Saksi fakta Arsihan, saksi kenal Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati tidak pernah menyuruh memasang tenda dan spanduk. Tidak ada tenda, spanduk dan tali dipasang tengah jalan dan seterusnya. Saksi Pius, saksi hadir acara berian karena diundang sejak tanggal 16. Ibu Nur Hayati tidak ada menuntut
mengkriminalisasi terdakwa dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, bahwa sangat jelas perbuatan menghalangi pemerintahan yang didakwakan penuntut umum itu tidak terbukti karena tidak ada yang mengetahuinya, sementara banyak yang mengakui bahwa bukan Ibu Nur Hayati yang menyuruh maupun yang memasang tenda dan spanduk. Bantahan terhadap bukti dan dalil-dalil jaksa penuntut umum berdasarkan fakta persidangan. Majelis hakim yang kami hormati, saudara JPU yang semoga selalu berbahagia. Sebelum terdakwa melakukan bantahan terhadap isi dakwaan jaksa penuntut umum terkait dakwaan pasal 162 Undang-Undang Minerba yang didakwakan kepada saya, maka perkenankanlah saya selaku terdakwa menyampaikan gambaran dalil-dalil berikut. 1. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam melihat persoalan yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku, bahwa harusnya sebelum jaksa penuntut umum melakukan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa atas sangkaan terdakwa melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 162, setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau UPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah terkait adanya kegiatan adat belian yang menurut jaksa penuntut umum dilatar belakangi karena adanya tuntutan persengketaan antara pihak keluarga besar terdakwa dengan pihak PT Bideko Jaya Agung selaku pelapor. Idealnya jaksa penuntut umum dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam melihat persoalan yang ada, yakni diantaranya jaksa penuntut umum sebelum membuat dakwaan, jaksa penuntut umum harus lebih dahulu memperhatikan beberapa pasal dalam peraturan-peraturan terkait yang dapat dijadikan pembenaran terdakwa sebagaimana ketentuan berikut. A. Bahwa pasal peraturan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah merupakan pasal yang bersifat khusus, hingga dengan demikian maka jaksa penuntut umum juga harus lebih jeli melihat unsur-unsur dakwaan yang ada pada peraturan khusus tersebut, yakni di mana dalam prinsip hukum terdapat azas yang mengatakan lex specialis derogat legis generali. Begitu pula terkait sikap masyarakat yang berlindung pada persoalan adat dalam mencari suatu solusi harus dapat dihargai sebagai undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 6 ayat 1 yang membenarkan dalam rangka penegakan hak asasi manusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebenarnya secara tegas juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 163 ayat 1, yakni dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Dan yang dimaksud dalam bab ini, bab pidana ini adalah jelas berbicara pasal yang ada pada bab 23 ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang 41 Tahun 1999 pasal 68 ayat 3 berbunyi, masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ayat 4, setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pada ayat 2-nya diperjelas dengan kata selain pidana denda sebagai dimaksud pada ayat 1. Badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa A. pencabutan izin usaha dan atau B. pencabutan status badan hukum. Oleh karenanya, pada lembaran penjelasan pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan, persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh. Dan pada penjelasan pasal 145 ayat 1, yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan, serta penjelasan pasal 165 yang menerangkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menertibkan IUP, IPR atau IPK. Jadi sangat jelas yang dimaksud setiap orang yang merintangi dan dapat dipidana dalam pengertian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di sini adalah bukan merupakan masyarakat maupun orang per orang yang tidak memiliki badan hukum, sebagaimana juga disebutkan dalam penjelasan pasal 145 ayat 1, yakni yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan. G. Hingga sangatlah tidak berdasar jika diasumsikan kalimat setiap orang dalam ketentuan pidana pada bab 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini dilekatkan pada personal yang tidak bersifat badan hukum, sebagaimana ketentuan pasal lanjutan dari pasal 162 ayat 2, yakni pada pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebab jika ini dicermati dari pasal ke pasal, kalimat awal yang ada pada ketentuan pidana pada bab 23 selalu menunjukkan pada kalimat setiap orang. Namun kalimat kelanjutannya adalah mengarah pada adanya perbuatan seseorang yang berdiri di balik suatu badan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perwujudan kalimat pada pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yakni dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Terlebih juga adalah suatu dakwaan yang terlalu prematur, terlalu dininya dakwaan pada isi dakwaan JPU yang seakan memiliki dasar keperdataan untuk membenarkan dan mengambil alih kebenaran status pembuktian akan perihal pembuktian keabsahan legalitas pengelolaan lahan oleh PT Ideco Jaya Agung hanya berdasarkan karena adanya surat kontrak karya yang dimiliki PT Ideco Jaya Agung hanya tanpa memperhatikan bahwa kontrak karya tahun 1982 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pertambangan Umum yang berada di bawah Kementerian Pertambangan. Ideal standarnya harus tunduk pada aturan undang-undang dari waktu ke waktu, yakni bahwa setelah adanya Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009, maka setiap perusahaan pertambangan baik PKP 2B, UPK harus membuat tim legal untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus persoalan yang terkait dengan tanah masyarakat yang ada sebelum melakukan penggarapan. Sedangkan fakta dalam persidangan sejak PT Ideco Jaya Agung mulai menggunakan areal masyarakat, PT Ideco Jaya Agung tidak ada melakukan penyelesaian atas tuntutan masyarakat terhadap lahan masyarakat di area Sungai Paku yang memiliki legalitas yang digunakan PT Ideco Jaya Agung sebagai area pertambangan hingga saat ini. Dan hal ini dipertegas oleh bunyi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 135, yakni pemegang unit eksplorasi atau UPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Dan pasal 136 ayat 1 yakni pemegang UP atau UPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan bagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 169 huruf B, yakni semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang sebagaimana juga ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 169, yakni pada saat undang-undang ini mulai diberlakukan di poin B, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf A disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Dan dalam hal ini PT Ideco Jaya Agung tidak pernah memberikan bahwa telah menyesuaikan dengan Undang-Undang Minerba ini. Kecuali selalu disodorkan adalah urusan PKP 2B dan izin pinjam pakai. Terlebih jika penuntut umum mau lebih jeli melihat perkembangan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak rakyat masyarakat yang kini telah jelas diakui oleh lembaga konstitusi negara kita, sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
diatur dalam undang-undang, bahwa berdasarkan beberapa dalil dari uraian terdakwa tersebut sangatlah patut dan beralasan hukum jika kiranya ketua dan majelis dan anggota majelis hakim yang mulia dapat menyampingkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum ditolak demi hukum. 2. Jaksa penuntut umum salah dalam menerapkan unsur pembuktian. Bantahan atas bukti surat jaksa penuntut umum bahwa dalam penjabarannya jaksa penuntut umum mendefinisikan maksud bukti dengan surat sebagai alat bukti sah, yang mana merupakan urutan ketiga diatur oleh pasal 184 KUH yang dalam pasal 187 KUH, yakni pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah sebagai berikut. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan untuk pembuktian sesuai hal atau sesuatu keadaan. 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dan menurut terdakwa, pengkutipan teori yang ada adalah benar. Namun, yang menjadi persoalan adalah saat pembuktian surat tersebut dikaitkan pada bukti-bukti pidana jaksa penuntut umum, maka yang terjadi adalah keluar dari konteks hingga muncul kesalahan dalam menjustifikasikan kebenaran alat bukti dari dakwaan jaksa penuntut umum itu sendiri. Sebab sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa juga melalui saksi-saksi ahli dan saksi peringat ada memperlihatkan pembuktian yang sama bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa pernah sama-sama digunakan oleh PT Bhinneka Jaya Agung dan terdakwa saat berperkara pada sidang perdata pada perkara nomor 23/G/PN/TG dan atas bukti-bukti yang diajukannya tersebut masih syarat dengan memerlukan pembuktian perdata terlebih dahulu. Adapun bukti yang menurut terdakwa tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam tuntutan jaksa penuntut umum atas perkara pidana yang didakwakan dituntutkan kepada terdakwa adalah sebagai berikut. 1. Bukti peta hasil pemeriksaan batas alam berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kampung Batu Sopang dan Songka 20 September 57 atas tanah Sapun bin Bedul terhadap Prim lahan atas nama Nurhayati dalam areal PKP 2 BPT Bhinneka Jaya Agung yang dibuat dan ditandatangani oleh Toto Ifrianto ST, pembuat peta pemeriksaan lapangan selaku Kepala Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir Kaltim. Dan menurut terdakwa, bukti tersebut sangat sumir untuk dijadikan dalil bukti pembenaran jaksa penuntut umum dalam mendakwa terdakwa dengan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebab bukti yang diajukan
dimiliki oleh terdakwa. 2. Peta hasil pengecekan lokasi terhadap lahan nelayan pada area pinjam pakai kawasan hutan PT Bideko Jaya Agung Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang diukur dan digambar oleh Mutakin Fauzan AMD, diperiksa oleh Insinyur Eko selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Hutan dan disahkan oleh Insinyur Hari Purnomo selaku Kepala BPKH Wilayah 4 Samarinda. Dan menurut terdakwa, bukti tersebut juga sangat sumir untuk dijadikan dalil bukti pembenaran jaksa penuntut umum untuk mendakwa terdakwa dengan pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebab bukti yang diajukan JPU ini pun juga sangat syarat dengan pembuktian adanya hak kepemilikan dan atau pembuktian perdata terlebih dahulu. Apalagi bukti tersebut juga sama-sama dimiliki oleh pihak keluarga besar terdakwa, meski yang menandatangani atau yang memberi legalitas atas masing-masing surat berbeda, yakni yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum ditandatangani oleh Kasih Pengamanan dan Konservasi Hutan karena mendalilkan dengan izin pinjam pakai, sementara terdakwa memiliki peta surat yang ditandatangani oleh aparat setempat 2 kepala desa Batu Kajen dan Soka yang mendasarkan pada surat segel yang ditandatangani oleh aparat desa dan asisten bidana. 3. Peta penutupan lahan terhadap tanah Nurhayati CS berdasarkan peta Citra Lens di Liputan tahun 92 di area PKP 2B PT Bideko Jaya Agung, Kecamatan Batu Sopang, atas nama Toto Iprianto ST selaku pembuat peta pemeriksaan lapangan. Dan adapun mengenai pembuktian peta ini juga terlalu sumir karena masih membutuhkan adanya pembuktian akan hak kepemilikan terlebih dahulu, di samping juga masih membutuhkan kebenaran dari prosedur penentuan batas karena dari fakta yang terungkap di persidangan semua pihak yang dilibatkan dalam pembuatan penentuan batas yang dipersengketakan tidak ada dihadiri oleh pihak RT Songka, Kepala Desa Songka yang dianggap lebih paham wilayah setempat yang dipersengketakan, dan juga tidak ada melibatkan pihak dari keluarga besar terdakwa selaku pemilik surat yang bersengketa dengan pihak PT Bideko Jaya Agung pada saat pembuatan tersebut. 4. Begitu pula peta penutupan lahan terhadap tanah milik Nurhayati CS berdasarkan peta Citra Liputan tahun 99 sampai dengan Citra Liputan tahun 2010 yang berada di area PKP 2B PT Bideko Jaya Agung Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Pasir yang ditandatangani Kepala Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasir yang ditandatangani Kepala Seksi Pengamanan dan peta pemeriksa lapangan. Menurut tergugat, pembuktian peta ini juga terlalu sulit untuk dijadikan bukti dalam mendakwakan dan menuntut terdakwa secara pidana karena bukti peta-peta tersebut masih membutuhkan adanya pembuktian akan hak kepemilikan terlebih dahulu. Di samping juga masih membutuhkan kebenaran dari prosedur penentuan batas karena dari fakta yang terungkap di persidangan semua pihak yang dilibatkan dalam pembuatan penentuan batas yang dipersengketakan tidak ada dihadiri oleh pihak RT, Kepala Desa Songka yang dianggap lebih paham wilayah setempat, dan pihak keluarga besar terdakwa selaku pemilik surat yang bersengketa dengan PT Bideko Jaya Agung. Bahwa ada yang menjadikan bukti-bukti surat yang diajukan penuntut umum menjadi tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam penuntutan pidana adalah dikarenakan adanya beberapa bukti yang juga mampu ditunjukkan oleh terdakwa dan saksi-saksi peringan pada saat proses persidangan sebagaimana bukti berikut. Ada bukti segel tertanggal 20 September 57, adanya bukti tertanggal 10 Oktober tahun 2000 tentang kesepakatan awal masyarakat Sabira dengan PT Bideko Jaya Agung, adanya bukti tertanggal 7 November 2000 mengenai surat Direktorat Pertambangan Umum, adanya bukti tertanggal 23 Januari 2012 tentang surat pelimpahan kuasa dari Arifudin Syah, SE Abdul Malik dan Arifin Syah kepada terdakwa, adanya bukti tertanggal 3 Maret 2012 berupa surat keterangan riwayat tanah
tentang pemberitahuan pelaksanaan kegiatan adat berian. 9. Adanya bukti tertanggal 6 Maret 2012 tentang peta lokasi kepemilikan keluarga besar terdakwa yang dirusak oleh PT Kideto Jaya Agung. 10. Adanya bukti tertanggal 7 April 2012 tentang silsilah keluarga Monter bin Kratau. 11. Adanya bukti tertanggal 10 November 2012 tentang putusan nomor 210 PDT.P /2012/PA.TDT. 12. Adanya bukti tertanggal Desember 2012 tentang pelarangan status kawasan hutan atas tanah milik keluarga besar terdakwa oleh Kepala Dinas Pertambangan. 13. Adanya bukti tertanggal 30 Mei 2013 tentang putusan nomor 23 PDT G 2012 PNTG antara PT Kideto Agung melawan terdakwa. 14. Adanya bukti tertanggal 30 Mei 2013 tentang putusan adanya bukti tertanggal 18 Februari 2015 tentang berita acara kesepakatan antara perwakilan masyarakat Pasir dengan PT Kideto Jaya Agung. 16. Adanya bukti foto gambar mengenai kegiatan berian, pemasangan spanduk dan foto gambar saksi Amriansa saat pertemuan dengan Dirjen Pertambangan terkait pembuatan surat kesepakatan awal antara masyarakat adat Sadungan dan PT Kideto Jaya Agung. Bantahan terhadap bukti petunjuk jaksa penuntut umum bahwa terkait definisi bukti petunjuk yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yakni pembuktian dengan menggunakan alat bukti petunjuk memerlukan kecermatan dalam merangkaikan berbagai perbuatan, keadaan atau kejadian yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sehingga berguna bagi bukti berantai adalah menurut terdakwa benar, namun terkadang penerapannya agar bisa sampai pada penarikan suatu kesimpulan pada penggunaan petunjuk-petunjuk dalam analisa perkara adalah tidak sesuai, sebab teks dan konteks bukti yang dibuat oleh JPU adalah bertolak belakang antara satu dengan yang lainnya. Misalkan asumsi persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya pada pasal Undang-Undang 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak dapat dilekatkan pada perorangan yang tidak memiliki badan hukum, karena hal tersebut tentu akan bertentangan
yang membuat pembuktian mengenai keterangan terdakwa melalui copy paste dari berita acara polisi yang ada di kepolisian tanpa menyesuaikan dari apa yang terungkap dari pengakuan terdakwa di dalam persidangan, apalagi pengakuan para saksi yang dituangkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan adalah bertolak belakang dengan apa yang terdakwa akui, yang saksi akui di persidangan. Karena berdasarkan pengakuan yang terungkap di persidangan, terdakwa hanya mengakui sebagian dari isi BAP, namun ada beberapa yang tidak sesuai dan tidak sama dengan apa yang terdakwa sampaikan saat di BAP dengan apa yang dihasilkan oleh pihak penyidik dalam membuat BAP. Adapun pengakuan yang terdakwa akui baik saat di polisi dan di dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik. Terdakwa mengaku bahwa dirinya melakukan kegiatan upacara adat di RMI keluarga besar terdakwa bersama dengan keluarga besar terdakwa. Saksi menerangkan bahwa sebelum melakukan upacara adat berian tersebut diberitakan melalui surat tanggal 8 Juni kepada Kepala Desa Songka. Terdakwa mengaku bahwa tanggal 15 Juni jam 9 dua orang dari Polres menanyakan tempat kegiatan. Selanjutnya saudara terdakwa menerima surat tanggal 16 sekitar jam 20 dari Polsek Batu Kajar. Terdakwa mengaku saudara Sabrun merupakan kakek dari terdakwa. Terdakwa mengetahui letak tanah. Terdakwa mengaku bahwa pada saat melakukan kegiatan perkarabian tersebut keluarga besar terdakwa melakukan dengan menggunakan tenda dan terpal. Selain menggunakan tenda, keluarga besar terdakwa juga ada yang menggunakan spanduk yang bertuliskan upacara dan berian yang dipasang di pinggir jalan. Pihak PT Hideko Jaya Agung mau memberi ganti rugi sebesar 1,5 miliar. Namun kompensasi yang diminta keluarga besar terdakwa dari PT Hideko Jaya Agung ada dua tuntutan, yakni pembagian keuntungan dan ganti rugi kehancuran. Sehingga total tuntutan kami adalah 2.410 miliar. Jadi sangat jelas bahwa terjadi pergeseran kalimat dari isi pengakuan terdakwa yang terungkap pada persidangan dibandingkan dengan apa yang ada pada BAP dan surat tuntutan JPU, yang meski pergeseran kalimatnya sedikit namun sangat berpengaruh dalam menghadirkan gambaran kejadian yang sebenarnya. Walau meskipun dalam hal ini JPU hanya mengcopy paste semua isi kesaksian dan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dari hasil BAP dan bukan fakta persidangan untuk memojokkan terdakwa dalam keadaan bersalah. Namun karena dasar dari dalil gugatan tidak terbukti dan peraturan yang diterapkan salah, maka tetaplah menunjukkan yang dilakukan terdakwa serta keluarga besar terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hukum. 5. Tanggapan terhadap barang bukti. Bahwa terkait barang bukti, 1 buah terpal, 1 buah spanduk bertuliskan 1 buah spanduk upacara adat berian, 1 keping DPD 1 dalam bukan barang bukti yang ada tidak ada kaitannya sama sekali yang bisa menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan JP, tindak pidana yang didakwakan JPU kepada terdakwa atas pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, karena jelas bahwa yang dapat dikenakan pidana dalam pasal ini adalah harus berupa personal yang berada di balik badan hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan penjelasan peraturan lainnya yang telah terdakwa jabarkan pada dalil posita pledoi di atas. Bantahan atas analisa yuridis jaksa penuntut umum bahwa karena fakta yang didakwakan dituntutkan jaksa penuntut umum dalam proses persidangan tidak mampu diungkapkan oleh jaksa penuntut umum secara baik, maka
kabur dan atau tidak sesuai dengan isi unsur-unsur dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum, sebagaimana tidak terpenuhinya 3 pembuktian unsur. 1. Setiap orang. 2. Menghalang-halangi atau merintangi atau mengganggu. 3. Yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 136 ayat 2. Hingga dengan demikian maka unsur yang didalilkan jaksa penuntut umum pada surat dakwaan dan surat tuntutannya patut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima demi hukum. 4. Penuntut dan petitur. A. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut. Dakwaan tuntutan jaksa tidak terbukti dan meyakinkan, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. 2. Perkara ini tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan dan cenderung dipaksakan. 3. Saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik saksi fakta maupun saksi ahli, tidak dapat mengungkapkan adanya tindak pidana sebagaimana pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. B. Petitur. Berdasarkan dalil-dalil posita plebe di atas, maka terdakwa dalam perkara ini memohon pada ketua dan anggota majelis hakim yang mengadili untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Dr. Anda Nurhayati MT binti MKI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi atau merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat 2, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, yaitu pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan diputuskan. 2. Membebaskan terdakwa Nurhayati dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. 3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Nurhayati pada kedudukannya semula sebagai anggota masyarakat yang tidak tercela dan menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan. 4. Mengakui dan menghormati upacara adat Dayak Belia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tenda terpal warna orange ukuran 4x6, 1 buah spanduk bertuliskan saatnya masyarakat Pasir bangkit, 1 buah spanduk bertuliskan upacara adat Lian Pasir, tema Pasir Mandiri, Pasir Berdaulat, Pasir Berbudaya serta Pasir Bermartabat, dikembalikan pada keluarga besar terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara pada negara. Demikian nota pembelaan pledoi ini terdakwa buat dan sampaikan. Semoga pemeriksaan perkara ini dapat menggali kebenaran yang hakiki untuk suatu keputusan yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil membimbing majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekolah itu kayaknya kan ya,
Para lo kali-kali kan. Bentar, ya, lebih tutup sidangnya. Bentar. Tinggal ini. Kena. Ada nggak suara kalinya? Suara kalinya nggak ada. Enggak lah. Bukan nanti. Cuma pakai Ini tinggal mau tanda tangan satu aja ya. yang memberi ini apa? Yang Dari kesepakatan ini. dan memang sudah diregistrasi aman. Cuman maksud saya karena asli dengan dia dan tanda tangan tapi sudah dibawa. Tapi juga sudah dibawa. Adalah. Kalau orangnya ada sekalian. Iya. Keluar. Tertanda. Yang capek nih. Sini. Ya, di belakang ini. Yang pertama. Tulisannya apa tulisannya tadi? Catatkan aja. Telah diberikan satu buah salinan warna. Telah diberikan satu buah salinan. Nanti CD-nya bisa ya diserahkan. Oh, bisa Bu nanti. Ya, tapi
Bapaknya katanya. Menenun kayak aku nanti agak kecil suaranya. Speaker. Pakai speaker. Speaker. Pakai laptop. Baik ya, demikian pledoi atau pembelaan dari terdakwa ya. Baik, selanjutnya giliran saudara penuntut umum untuk menanggapi ya pledoi tersebut atau mengajukan replik. Baik, untuk replik kapan Pak Jaksa? Masih yang mulia, berkenan waktu 2 minggu masih total bilan BT ini panjang banyak, 40 jalanan. Minta tanggal 11 Mei, ya, 11 Mei, 2 minggu lagi. Sekarang tanggal 27 Mei. Ya baik ya, jadi nanti replik sesudah itu tanggapan terakhir ya dari terdakwa atau duplik ya, sesudah itu baru jeda untuk putusan. Kami minta 1 minggu aja Pak. Kamu betul itu Pak? Iya. Malam 5 minggu itu. Baik. Tahu ini kepala juga enggak tahu saya. 1 minggu. Gimana Pak Jaksa? Nggak bisa ya, 1 minggu ya. Langsung putusan Baik, daripada nanti 1 minggu belum selesai malah sudah jauh-jauh ke sini, sudah lagi 1 minggu, nah malah ini nanti malah repot lagi. Baik, jadi untuk replik sidang ditunda pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015. Jadi kepada penuntut umum akan menghadapkan terdakwa pada persidangan sebagai